Di tengah kesunyian rumahnya, telinga seorang wanita paruh baya menempel di dinding yang dingin. Dari kamar sebelah, ia mendengar napas berat pemuda titipan sahabatnya, pemuda yang seharusnya ia jaga. Tiba-tiba, sebuah bisikan terlarang menembus dinding, menyebut namanya dan membuatnya gemetar. Siapa sangka, kedatangan pemuda tampan ini bukan hanya mengusir sepi, tapi juga menanam benih-benih hasrat berbahaya yang akan tumbuh menjadi sebuah dilema memilukan. Ini adalah kisah tentang Ratna, seorang janda yang harus memilih antara percikan api yang menghidupkannya kembali atau kehancuran yang menanti di depan mata saat sang pemuda dihadapkan pada perjodohan dengan putrinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang seorang janda parubaya yang kesepian, di mana hidupnya yang semula sunyi tiba-tiba dijungkir balikan oleh kedatangan putra dari sahabatnya sendiri, seorang pemuda tampan yang membawa percikan gairah terlarang dan sebuah dilema yang menghancurkan hati. Rumah ini memiliki suaranya sendiri, yaitu suara kesunyian. Gema langkah kaki Ratna di lantai marmer yang dingin, desis kipas angin tua, dan detak jam dinding menjadi orkestra yang mengiringi hari-harinya. Di usia 44 tahun, setelah suaminya meninggal dan anak sematawayangnya, Dinda, bekerja di luar kota, Ratna menjadi penghuni tunggal di istana kenangannya yang terlalu besar. Setiap sudut seolah berbisik tentang masa lalu yang ramai, membuatnya semakin tercekik oleh kekosongan masa kini. Hingga suatu siang, telepon berdering, memecah keheningan yang menyiksa. Di seberang sana, suara Sarah, sahabat lamanya, terdengar riang. Ratna, anakku si Rey mau kerja di daerahmu. Boleh tidak dia tinggal sementara di rumahmu? Ratna terdiam sejenak. Rey, bocah ingusan yang dulu sering ia omeli karena memetik bunga mawarnya. Boleh saja, Sarah, asal dia bisa urus diri sendiri. Rumahku berantakan, loh. Jawabnya, mencoba menyisipkan sedikit candaan untuk menutupi getar aneh dalam suaranya. 3 hari kemudian, ketukan pelan di pintu depan seolah menjadi ketukan di pintu hatinya yang lama terkunci. Saat pintu terbuka, di hadapannya berdiri seorang pemuda jangkung, bersih, dan di luar segala bayangannya, luar biasa tampan. Assalamualaikum, Bu Ratna, ucap Rey. Suaranya berat dan lembut, mengirimkan getaran aneh ke seluruh tubuh Ratna. Waalaikumsalam, Rey. Ya Tuhan, kamu tinggi sekali sekarang, balas Ratna, sedikit gugup. Ia mengulurkan tangan, dan Rey menyambutnya. Namun, sepersekian detik, mata pemuda itu melirik ke tubuh Ratna yang hanya terbalut kaos oblong tipis, dari atas hingga bawah. Lirikan itu singkat, namun terasa membakar. Masuk, sayang. Maksudnya, masuk, Rey, ujarnya terbata, merasa konyol dengan kesalahan lidahnya. Rey hanya terkekeh pelan, sebuah suara yang entah kenapa terdengar begitu merdu. Malam itu, saat Ratna menonton televisi, Rey ikut duduk di sebelahnya. Aroma sabun mandi yang segar dari tubuh muda itu menguar, mengisi ruang di antara mereka yang hanya sejengkal. Jantung Ratna mulai berdetak dengan irama yang tidak wajar. Malam semakin larut, lampu-lampu telah padam. Namun, mata Ratna tak bisa terpejam. Dari kamar sebelah, ia mendengar suara samar, nafas Rey yang berat dan teratur. Didorong oleh rasa penasaran yang ganjil, Ratna bangkit, menempelkan telinganya ke dinding. Benar, itu suara nafas Rey, berat dan terengah-engah. Tiba-tiba, di antara helaan nafas itu, sebuah bisikan lirih terdengar, menyebut namanya. Bu Ratna. Seketika, Ratna mundur, tubuhnya gemetar. Ia bergegas kembali ke ranjang, menarik selimut hingga ke dagu. Wajahnya panas, pikirannya liar. Apakah pemuda itu memikirkannya? Pagi menjelang dengan membawa suasana yang berbeda. Dapur yang biasanya senyap kini terasa hidup. Ratna, dengan sengaja, mengurai rambutnya dan memoleskan sedikit pewarna bibir. Bukan untuk siapa-siapa, katanya pada diri sendiri, hanya agar terlihat lebih segar.
Sebuah kebohongan kecil yang terasa manis. Saat Ray keluar dari kamarnya, mata pemuda itu yang tadinya mengantuk langsung terbuka lebar. "Pagi, Bu." Wangi sekali dapurnya. Sapanya, Ratna, dengan keberanian yang baru ditemukan, membalas genit. "Wangi sarapan, atau wangi tantenya?" Ray tersenyum miring, tatapannya lekat. "Dua-duanya, sih." Tawa kecil mereka mengisi ruangan, ringan namun penuh makna tersembunyi. Sejak hari itu, sebuah tarian tanpa suara dimulai. Percakapan mereka dipenuhi isyarat, sentuhan-sentuhan, tidak sengaja, yang berlangsung sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Tangan Ray yang menyentuh jemari Ratna saat mengambil sendok, bahu mereka yang bersentuhan saat berpapasan di lorong sempit. Setiap interaksi kecil terasa seperti percikan listrik yang menyalakan kembali sesuatu yang telah lama padam di dalam diri Ratna. Ia mulai melihat rumahnya bukan lagi sebagai penjara kesunyian, melainkan panggung untuk drama rahasia mereka. Ray adalah aktor utama yang misterius. Kadang ia terlihat begitu polos, seperti anak sahabatnya yang perlu dijaga. Namun di lain waktu, tatapannya berubah tajam, penuh dengan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat Ratna merasa seperti seorang wanita, bukan hanya seorang ibu atau seorang janda. Perasaan ini menakutkan sekaligus memabukkan. Ia tahu ini salah. Ia adalah teman ibunya, wanita yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, setiap malam, bisikan nama Bu Ratna yang ia dengar malam itu kembali terngiang, mengikis pertahanannya sedikit demi sedikit. Malam itu, sebelum masuk ke kamarnya, Ray berhenti di ambang pintu. "Nanti malam, Bu, jangan tidur duluan, ya," katanya dengan suara rendah. "Saya ingin mengobrol." Ratna hanya mengangguk pelan. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Ray bisa mendengarnya. Tak ada lagi keraguan dalam benaknya. Ini bukan lagi sekadar obrolan. Ini adalah sebuah undangan untuk melewati batas yang selama ini hanya mereka intip dari kejauhan. Malam ini, pintu itu akan terbuka. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Suara televisi hanya menjadi kebisingan latar belakang, tidak mampu menandingi riuh di dalam kepala Ratna. Ia mengenakan pakaian yang paling nyaman, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah malam biasa. Sebuah kebohongan lagi. Ketika pintu kamar Ray terbuka, pemuda itu muncul dengan kaos abu-abu dan celana pendek. Wajahnya segar, namun matanya menyiratkan ketegangan yang sama dengan yang Ratna rasakan. "Tante belum tidur?" tanyanya. Sebuah pertanyaan basa-basi untuk memulai apa yang tak terhindarkan. "Masa tante tidur?" "Katanya mau ngobrol," jawab Ratna. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Ray berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Jarak di antara mereka kini terasa begitu panas. "Kerja tadi bagaimana?" Ratna mencoba memulai, memecah keheningan yang berat. "Capek," jawab Ray. Matanya tak lepas dari wajah Ratna. "Tapi lihat tante, jadi semangat lagi." Kata-kata itu diucapkan dengan nada rendah dan serius, menghantam pertahanan terakhir Ratna. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat. "Tante," Ray memulai lagi. Suaranya nyaris berbisik. "Sejak saya di sini, saya susah tidur." Ratna menoleh, menatap langsung ke mata pemuda itu. "Kenapa? Kasurnya tidak nyaman?" Ray menggeleng pelan. "Bukan, karena saya memikirkan tante terus." Pengakuan itu menggantung di udara, gamblang dan berbahaya. Ratna menarik napas panjang. Ia tahu ia harus menghentikan ini, mendorong pemuda itu menjauh, mengingatkannya pada ibunya. Namun, tubuhnya berkhianat. Alih-alih menjauh, ia justru bangkit dan berjalan ke dapur, pura-pura mengambil air. Sebuah pelarian yang sia-sia. Ray mengikutinya. Di bawah cahaya lampu dapur yang temaram, mereka berdiri begitu dekat hingga Ratna bisa merasakan hangat napas Ray di tengkuknya. Detik berikutnya, tangan Ray menyentuh pinggangnya, lembut namun posesif. Tidak ada lagi kata-kata yang diperlukan. Malam itu, di keheningan rumah yang menjadi saksi bisu, mereka menumpahkan semua rasa yang selama ini terpendam.
bukan lagi sebagai teman ibu dan anak titipan. Mereka adalah dua manusia yang tersesat, yang menemukan pelipur lara dalam sebuah dekapan yang terlarang. Ruang tamu itu menjadi altar tempat mereka mengorbankan kepantasan demi sebuah kelegaan sesaat. Pagi harinya, Ratna terbangun sendirian dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah yang menusuk, namun di bawahnya, ada kehangatan yang aneh. Perasaan telah hidup kembali. Sebelum berangkat kerja, Ray menyentuh tangannya dan berbisik, "Terima kasih buat semalam, Bu." Sebuah kalimat sederhana yang menyiratkan dunia baru yang telah mereka ciptakan bersama. Sebuah dunia rahasia yang pondasinya begitu rapuh. Hubungan terlarang itu berjalan dalam bisik-bisik dan sentuhan curian. Siang hari, mereka adalah tante dan keponakan. Malam hari, mereka adalah sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Ratna merasa hidupnya penuh warna. Ia memasak dengan lebih bersemangat, berdandan bahkan saat hanya di rumah, dan tawa kembali terdengar di lorong-lorong rumahnya yang sepi. Ray adalah matahari yang menghalau awan kelabu kesendiriannya. Ia memanjakan Ratna dengan perhatian-perhatian kecil, membawakan makanan kesukaannya, dan memujinya dengan cara yang membuat wanita itu merasa kembali muda dan diinginkan. Mereka membangun sebuah gelembung kebahagiaan yang rapuh, seolah lupa bahwa dunia luar dengan segala aturannya masih ada. Namun, setiap gelembung pada akhirnya akan pecah. Pagi itu, saat mereka sedang sarapan sambil tertawa, sebuah notifikasi pesan masuk di ponsel Ratna. Dari Sah. Senyum Ratna langsung memudar saat membacanya. Pesan itu terasa seperti seember air es yang disiramkan ke wajahnya. "Ratna, aku akan datang minggu depan. Mau mengenalkan Ray ke calonnya. Aku rasa mereka cocok sekali. Apalagi dia kan anakmu juga, si Dinda." Gelas kopi di tangan Ratna nyaris jatuh. Dunia indahnya runtuh dalam hitungan detik. Sarah ingin menjodohkan Ray dengan Dinda, anak kandungnya sendiri. Anak yang selama ini ia rindukan, kini akan menjadi penghancur kebahagiaannya. Ironi itu terasa begitu kejam, menamparnya hingga sesak napas. Ia tidak pernah membayangkan ini. Bagaimana mungkin Sarah berpikir mereka cocok? Apalagi setelah semua yang terjadi di rumah ini, di bawah atap ini. Sore itu, Ray pulang dengan senyum cerah, membawa sekantong cilok. "Ini buat tante, biar tambah mantap," godanya. Ratna tidak bisa membalas candaannya. Dengan tangan gemetar, ia menunjukkan pesan dari Sarah. Ekspresi Ray berubah drastis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kekusutan yang dalam saat ia membaca setiap kata. "Mau dijodohkan sama Dinda?" tanyanya. Suaranya terdengar tidak percaya. "Iya, Ray," jawab Ratna pelan. "Ibumu pikir kalian cocok. Dia ingin kalian menikah." Ray terduduk lemas di kursi. Wajahnya pucat, penuh kebingungan dan kecemasan. "Ini kacau, Bu. Kacau sekali," bisiknya. Untuk pertama kalinya, realitas dari hubungan mereka menampakkan wajahnya yang buruk rupa. Mereka bukan hanya dua orang yang saling menyayangi. Mereka adalah bagian dari sebuah jaringan keluarga dan persahabatan yang rumit, yang kini terancam robek oleh rahasia mereka. Beberapa hari berikutnya terasa seperti neraka yang beku. Tawa dan canda lenyap, digantikan oleh kesunyian yang lebih berat dari sebelumnya. Mereka bergerak di dalam rumah seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi ruang, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ratna bisa melihat pergulatan batin di mata Ray, sebuah perang antara perasaan dan kewajiban. Sore itu, Ray pulang dengan tatapan kosong. Ia meminta untuk bicara, dan Ratna tahu, inilah saatnya. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sama tempat mereka pernah berbagi kehangatan. Tangan Ray sedikit gemetar saat ia mulai bicara. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Bu. Semuanya terasa sangat berat." Ia berhenti sejenak, mengambil napas. "Ini soal Dinda. Ibu ingin saya menikah dengannya, dan saya tidak bisa menolak." Hati Ratna seolah berhenti berdetak, meski ia sudah menduganya. "Maksudmu apa, Ray?" tanyanya. Suaranya serak menahan tangis. Ray menatapnya, matanya berkaca-kaca, penuh dengan rasa sakit dan kebingungan.
Saya tidak bisa bohong lagi. Saya sayang sama tante. Tapi saya tidak bisa terus-terusan begini. Saya harus menikah dengan Dinda. Dia masa depan saya. Kata, masa depan. Itu seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Ratna. Ia tidak marah, hanya hancur. Ray harus memilih, dan ia tidak memilihnya. Ia memilih jalan yang benar, jalan yang seharusnya. Lalu bagaimana dengan kita? Bisik Ratna. Ray menunduk dalam. Wajahnya penuh penyesalan. Saya tidak mau mengecewakan ibu saya. Tante, Dinda anak yang baik. Mungkin saya bisa belajar mencintainya. Air mata Ratna akhirnya jatuh. Setiap kata Ray adalah pembenaran yang masuk akal. Namun terasa begitu pahit. Pemuda yang telah membangkitkan jiwanya kini menjadi orang yang menghancurkannya. Ini bukan salah Ray sepenuhnya. Ratna sadar itu. Ini adalah kesalahan mereka berdua, yang membangun istana pasir di tepi pantai saat badai akan datang. Ray berdiri, mendekat, dan memeluknya dengan canggung. Pelukan perpisahan. Maaf kalau saya membuat tante kecewa, tapi saya tidak bisa seperti ini selamanya. Di luar, hujan mulai turun, seolah langit ikut menangisi akhir dari kisah mereka. Ratna memegang tangan Ray untuk terakhir kalinya. Aku akan selalu ada untukmu, Ray. Tapi ingat, pilihan ini harus kamu jalani. Ray hanya mengangguk, lalu melepaskan tangannya dan berjalan keluar dari rumah. Langkah kakinya terdengar berat, menjauh, menuju masa depannya, menuju Dinda. Ratna tetap duduk terpaku di sofa. Rumah itu kembali sunyi. Namun, kali ini kesunyiannya terasa berbeda. Bukan lagi kosong, melainkan penuh dengan gema tawa dan bisikan yang kini terasa menyakitkan. Ia kembali sendirian, namun tidak lagi sama. Pemuda itu telah pergi, meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa terhapus, dan sebuah kekosongan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Pada akhirnya, Ray melangkah pergi menuju masa depan yang telah dipilihkan untuknya, meninggalkan Ratna kembali dalam kesunyian rumahnya. Namun, kesunyian kali ini terasa jauh lebih menyakitkan, dipenuhi gema kenangan singkat yang harus dibayar dengan kehampaan dan luka yang jauh lebih dalam. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran pahit bahwa pelarian dari rasa sepi tidak seharusnya dicari dalam hubungan yang terlarang dan tanpa dasar yang benar. Hasrat sesaat yang melanggar batas kepercayaan seringkali hanya akan meninggalkan penyesalan tak berujung dan hati yang lebih hancur dari sebelumnya. Cerita ini hanyalah fiksi yang kami rangkai serealistis mungkin agar kita semua dapat memetik hikmah di dalamnya. Terima kasih yang tulus kami ucapkan karena Anda telah menyimak hingga akhir. Pelajaran apa yang paling berkesan bagi Anda dari kisah Ratna dan Ray? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.